Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Hah? Fluktuasi kekuatan yang begitu kuat? Chow Ge terkejut. Matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Dengan acak, dia dapat mengalahkan kuali persegi emas hitamnya. Dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ketika Chow Ge melihat ke arah Yueli, dia juga memancarkan aura dan ingin merasakan kekuatan Yueli. Tetapi dari permukaan, aura yang terpancar dari Yueli sangat lemah, sehingga Chow Ge tidak dapat melihatnya sama sekali. Chow Ge sedikit mengernyit dan segera menjadi waspada. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki orang yang begitu kuat di sampingnya. Ini yang kamu katakan, pria kuat di sampingnya? Chow Ge bergumam dengan suara rendah. Shuo Qiu dan Chow Yu sama-sama bodoh, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Itu bukan laki-laki, dan kami belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Shuo Qiu dan Chow Yu saling memandang dan memastikan bahwa mereka memang belum pernah melihat wanita ini di istana surga pengobatan roh. Chow Ge memandang Yueli dengan hati-hati, dan setelah ragu-ragu sejenak, mata Chow Ge menyusut lagi, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Itu dia. Aku mengenali rambut merah jambu dan matanya. Penyihir kecil itu. Wajah Chow Ge langsung dipenuhi oleh ekspresi terkejut. Menatap Yueli dengan tak percaya. Bahkan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Yueli selalu acuh tak acuh dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di hadapan serangan Chow Ge, dia langsung membantu Xiaoyan untuk menyelesaikannya. Lagi pula, Yueli tahu bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menghadapi serangan Chow Ge masih terlalu dibuat-buat. Mundur! Setelah jeda sebentar, Chow Ge meraih Chow Yu dengan geraman. Tapi dia tidak bisa mengendalikan Shuo Qiu dan dia ingin pergi menjadi cahaya dengan kecepatan tercepat. Apakah kamu ingin menghentikannya, ayah? Tanya Yueli. Pada saat ini, hanya Shuo Qiu yang tertekun, tetap di tempatnya. Tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika mungkin, itu akan lebih baik. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang kekuatan rumah surgawi. Aliansi dewa bahkan lebih buruk. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, sosok Yueli berubah menjadi cahaya hitam, mengejar cahaya di ujung yang jauh. Keduanya menyaksikan dari kejauhan. Anda dapat merasakan kesenjangan kecepatan antara kedua belah pihak. Kecepatan Yueli terlalu cepat. Hampir beberapa kedipan dalam waktu singkat, dia menyusul Chow Ge. Dengan keras, cahaya itu jatuh. Jaraknya jauh, dan apa yang terjadi tidak dapat dilihat dengan jelas. Pertempuran tampaknya sedikit sengit. Tapi segera tenang. Xiaoyan sedikit terkejut. Dan kemudian melihat Chow Ge dan Xiao Yu dengan hidung memar dan wajah bengkak di belakang Yueli. Meskipun dia tidak mati, Chow Ge juga terluka parah. Di sisi lain, Yueli terlihat santai. Semuanya terjadi begitu cepat. Shuo Qiu masih lamban di tempat. Melihat Chow Ge yang tak tertandingi, yang telah jatuh ke dalam keadaan tertekan, dia sangat terkejut. Sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat Yueli sedang berjalan, dia memukul kepala Chow Ge dengan tangannya dan berkata dengan marah, "Panggil aku ratu, jangan sesuatu yang menjijikkan seperti penyihir, atau aku akan membunuh kamu." Yueli berkata dan datang di depan Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan di wajahnya yang dingin, dia menunjukkan senyum manis. Aku menangkapnya. Biarkan ayah yang menanganinya.
kata Yueli, seolah menunggu pujian Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum kecil dan mengusap dahi Yueli. Aku benar-benar ingin tahu tentang kekuatan seperti apa yang kamu miliki sekarang, Nisi, untuk menjadi begitu kuat. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yueli. Kekuatan yang dia tunjukkan tidak lagi sebanding dengan bintang Hongmeng. Dan kekuatannya melampaui imajinasi pikiran Xiaoyan. Saya takut, bahkan jika itu adalah tiruan dari Dewa Iblis, itu tidak akan menjadi lawan Yueli dengan kekuatan penuh. Yueli telah tumbuh sangat cepat, mencapai kecepatan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan. Tapi mungkin ini juga bagian dari rencana. Aku tidak tahu kekuatan apa itu. Setidaknya, sekarang Guru Tiansang bisa membiarkanku keluar sendirian. Dia berkata bahwa sekarang pada dasarnya tidak ada yang bisa mengancamku. Yueli juga menggaruk kepalanya dengan konyol, tersenyum, dan Xiaoyan tersenyum kecut. Dia sangat kuat, sehingga dia bahkan tidak tahu apa kekuatannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa semua orang adalah ayam yang lemah. Fakta telah membuktikan bahwa memang demikian. Beberapa tembakan Yueli semuanya memancarkannya, termasuk Chao Ge yang datang saat ini. Mari kita bicarakan, mengapa Anda mengejar saya? Xiaoyan segera melihat ke arah Chao Ge. Dia hanya tahu sedikit tentang istana Tianren dan berharap mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka. Chao Ge menggertakkan gigi. Mereka ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Saya khawatir sebagian besar dari mereka berharap untuk melepaskannya, tapi keputusan ada di tangan Xiaoyan. Pertanyaan ini mengejutkan. Kami tidak memburumu. Kami hanya ingin membawamu kembali, jawab Chao Ge. Sepertinya kamu tidak berniat pergi dari sini hidup-hidup. Mata Xiaoyan tenggelam, dan jawaban Chao Ge terlalu asal-asalan yang membuat Xiaoyan merasa lebih tertipu. Dan niat membunuh yang dipancarkannya. Kami tidak akan berbohong. Maukah kamu membiarkan kami pergi hidup-hidup? Chao Ge mencibir, seolah-olah dia tidak takut hidup dan mati. Bukan tidak mungkin, lagi pula sepertinya tidak masalah. Apakah kamu membunuh atau tidak? Xiaoyan meniru nada bicara Yueli. Jelas Yueli sangat kuat dan sepertinya dia yang terkuat saat ini. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Namun, jika ada pertanyaan yang salah, Anda harus tahu apa yang akan terjadi. Xiaoyan mengancam lagi. Chao Ge melirik Xiaoyan dan kemudian ke Yueli di belakangnya. Dia sepertinya tahu metode Yueli, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan. Ayah, tidak apa-apa jika mereka tidak mengatakannya apapun. Bunuh mereka, saya dapat melihat ke dalam jiwa mereka, dan saya tidak akan melewatkan informasi apapun. Pada saat yang sama, Yueli menambahkan, hanya saja setelah saya menembus ke dalam jiwa, mereka tidak bisa menjadi reinkarnasi. Jika ayah tidak mau, saya bisa membiarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Begitu Yueli mengucapkan kata-kata ini, Chao Ge dan yang lainnya berkeringat dingin. Apakah mereka punya jiwa? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi bertanya-tanya pada saat ini. Yueli berhenti. Hampir lupa, mereka telah menjual jiwa mereka. Mereka tidak memiliki jiwa sama sekali. Kudengar istana surgawi mereka memiliki kekuatan kebangkitan. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka akan terlahir kembali di istana surgawi. Tapi tidak apa-apa. Saya ada cara untuk memenjarakan mereka sehingga mereka tidak dapat dilahirkan kembali di istana surgawi. Lanjut Yueli. Semakin dia mendengarkan, Chao Ge semakin ketakutan dan dia tidak ragu kata-kata Yueli sama sekali.
Karena dia mungkin tahu kata-kata Yueli berasal dari dunia bawah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yueli adalah reinkarnasi dari Hades. Mendengar ini, Xiaoyan menggosok tanda di antara alisnya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu semua diciptakan oleh Tuan Jahat. Dan aliansi Dewa Pejuang belum terselesaikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tanda ini akan memprovokasi kekuatan yang begitu kuat di rumah surga dan manusia. Apakah kamu akan memburu dan membunuh Xiejun? Setelah mendengar kata-kata itu, Yueli menatap Chao Ge dengan curiga. Bukan itu yang kami inginkan di hati kami. Di rumah besar surga dan manusia, kami hanyalah manusia yang hidup. Kami juga hanya ingin mendapatkan kembali kebebasan dan memiliki jiwa kami sendiri. Kata Chao Ge dengan tatapan sedih wajahnya. Rongga mata tiba-tiba memerah dan lembab, seolah-olah apa yang dikatakannya benar. Apakah kamu akan bebas dengan membunuh Xiejun? Yueli tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Entahlah, setidaknya masih ada secercah harapan, jawab Chao Ge. Tapi sejauh yang aku tahu, rumah surgawi diciptakan oleh Yang Mulia Jahat, dan kamu adalah milik si pemakan. Mata Yueli berangsur-angsur menjadi suram, dan dia mengucapkan kata demi kata, dan kata terakhir menjadi lebih tegas. Mendengar kata-kata itu, tubuh Chao Ge sedikit gemetar dan punggungnya menunjukkan kepahitan. Jadi dia perlahan menjawab. Sebelum jatuhnya Yang Mulia Jahat, rumah surgawi telah berpindah tangan dan dia tidak peduli dengan Yang Mulia Jahat di istana surgawi sama sekali. Jika Anda peduli, Anda akan disusupi dan jatuh sepenuhnya. Tetapi saya tidak tahu apakah itu ketakutan terhadap Tuan Jahat atau apa? Melenyapkan reinkarnasi Tuan Jahat selalu menjadi raja yang terkenal dan menjadi tugas di rumah surgawi. Xiaoyan mendengar percakapan antara keduanya dan matanya membelalak. Terkejut, aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah surgawi didirikan oleh Tuan Jahat. Tetapi pada saat ini, dia dikejar dan dibunuh oleh kekuatan yang diciptakan olehnya. Itu benar-benar lelucon yang konyol. Sepertinya kamu seharusnya menyembunyikan berita dari hantu roh lainnya. Katakan padaku, berapa banyak orang yang tahu? Yueli menatap Chao Ge dengan mata serius dan bertanya dengan serius. Hanya sedikit dari kita, jawab Chao Ge jujur. Yueli menatap Chao Ge. Dia ingin memastikan bahwa Chao Ge tidak membohonginya. Karena begitu keberadaan Xiaoyan tertangkap, istana surgawi tahu dengan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mungkin untuk bersaing. Dan Yueli harus menemukan cara untuk menghapus jejak keberadaan Xiaoyan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup, tapi aku ingin menghapus semua ingatanmu yang berhubungan dengan ayahku dan tidak akan menyakitimu yang tidak memiliki jiwa. Tentu saja, jika kamu ingin melawan, aku tidak keberatan membunuhmu dan memotong kepalamu. Yueli menunjukkan kesombongannya yang mendominasi. Dia tidak meminta pendapat Xiaoyan untuk apa yang dia lakukan saat ini. Yang dia lakukan hanyalah melindungi Xiaoyan dengan lebih baik. Xiaoyan memiliki senyum lembut di wajahnya. Sudah lama sejak dia merasa dilindungi, dan Xiaoyan memandang Sun-Er yang tersenyum dan bergumam pelan. Yueli benar-benar mirip denganmu. Aku merasa dia masih lebih seperti kamu. Apakah aku sangat kasar? Sun-Er juga menunjukkan senyum indah di wajahnya yang cantik. Senyum lembut itu sepertinya meluluhkan hati Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan diletakkan di pinggang Sun-Er. Mau tidak mau merasa segar ketika jari-jarinya menyentuh sentuhan lembut pinggang rampingnya. Dan wajah Sun-Er memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Apa yang dikatakan Yueli bukanlah meminta persetujuan dari Chao Ge dan yang lainnya.
Setelah kata-katanya itu jatuh, energi hitam di tubuhnya melonjak keluar. Dan Cao Ge dan yang lainnya tidak melawan di tengah senyum masam, karena dia jelas tahu bagaimana melawan. Ayah, yang terbaik adalah menyembunyikan tanda di dahimu. Sejauh yang saya tahu, rumah surgawi bersembunyi begitu dalam di baliknya, sehingga bahkan aliansi dewa pertempuran tidak dapat membandingkannya. Sebelum ayah menerobos melangkah ke abadian, cobalah untuk menyembunyikannya. Tanda di antara alisnya terbuka. Yueli menoleh untuk menatap Xiaoyan dengan serius, dan Xiaoyan menggosok bagian tengah alisnya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan tanda yang tersisa oleh Tuan Jahat. Tapi saat Xiaoyan memikirkannya, jejak di dahinya sedikit memudar. Meskipun tidak sepenuhnya tersembunyi, jika dia tidak melihat lebih dekat saat ini, akan sulit untuk membedakan jejak di alis Xiaoyan. Tampaknya semua jejak tidak menyukai Xiaoyan karena terlalu lemah dan berinisiatif menyembunyikan diri untuk melindunginya. Cahaya hitam Yueli mengalir ke pikiran yang lain. Setelah beberapa saat, beberapa mata orang menjadi lesu. Untuk sementara, mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Yueli memberitahu mereka, bahkan ingatan mereka telah dihapus. Pada saat ini, mereka tidak ingat bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Tuan Jahat. Keluar! Yueli melambaikan tangannya dan berkata. Cao Ge mengangguk dengan linglung. Dia tidak ingat Xiaoyan, tapi dia masih ingat Yueli. Tanpa ragu, dia segera berbalik dan membawa Xiaoyu pergi. Shuoqiu menjepit Wu Tai yang terluka parah, dan mereka berempat dengan cepat menghilang dari pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka tidak bisa dibiarkan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Fatian bertanggung jawab atas istana Tianren. Jika mereka mengetahuinya, itu akan menjadi masalah. Bahkan jika aku di sini, kata Yueli perlahan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat Yueli sedikit terkejut. Ketenangan yang ditujukan Yueli di luar dugaan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya dengan pengaturan Yueli. Kita juga harus meninggalkan surga pembunuhan dewa sesegera mungkin. Beberapa kata dari mulut hantu-hantu roh di istana surgawi ini benar. Yueli melanjutkan. Dan segera Yueli menatap alis Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Ayah, aku ingin tahu, mengapa kamu memiliki jejak Tuan Jahat di tengah alismu? Yueli tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah dia mengetahuinya, dia selalu merasa aneh. Dia pada dasarnya telah mendengar tentang Xiaoyan dan tentang dirinya. Saat kekuatannya terus meningkat, segel itu perlahan-lahan dilepaskan, dan Yueli mengetahui lebih banyak hal, karena dunia bawah juga membutuhkannya. Jadi kekuatan Yueli juga meningkat dengan cepat, sehingga mengambil alih dunia bawah. Sekali lagi menjadi Hades. Ceritanya panjang, tapi itu hanya tanda yang ditinggalkan oleh Tuan Jahat. Xiaoyan yang menjawab. Xiaoyan tidak menjelaskan bahwa tanda ini adalah teknik pembentukan kehidupan yang diturunkan kepadanya oleh Tuan Jahat. Itu adalah kekuatan untuk menang. Setiap kali setelah menggunakan teknik pembentukan kehidupan, jejaknya akan menjadi redup dan secara bertahap akan pulih dari waktu ke waktu. Keberadaan jejak Xiesun hanya memberi Xiaoyan kekuatan untuk merebut tubuh dan seni pembentukan kehidupan. Tapi jelas, sekarang tampaknya ada keuntungan dan kerugian dari memiliki jejak Tuan Jahat. Sambil mendapatkan kekuatan merebut tubuh dan seni membentuk kehidupan, itu juga menarik pengejaran istana surgawi. Meskipun Tuan Jahat telah jatuh dan bereinkarnasi, mereka masih memiliki rasa takut. Mereka takut akan rasa hormat yang jahat dari lubuk hati saya. Karena takut,
bahwa rasa hormat yang jahat akan kembali lagi.